Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada seorang Habib yang membelokkan sejarah NU di acara NU dan di hadapan orang NU. Itu bukannya ditegur, malah ditegukin. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari Sayyidina Alwi bin Ubaidillah, tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali di Indonesia. Video viral di grup-grup WhatsApp, ya. Padahal beliau masa hidupnya belakangan katanya yang pantas menjadi murid saya itu Imam Syafi'i. Oke, ya. Ini kan lebih parah. Ada seorang Habib yang membelokkan sejarah NU di acara NU dan di hadapan orang NU. Itu bukannya ditegur, malah ditegukin. Ya, apa narasinya? Ya, terkait dengan berdirinya Nahdlatul Ulama itu minta restu sejumlah Habib, bahkan dikatakan di dalam konon asasi itu ada 5 Habib yang dicantumkan. Padahal tidak ada kan? Ya tidak ada, kita kan orang NU. Di Hasanah Aturas kita itu tidak ditemukan bahwa mustahid mutlak itu ada sosok yang bernama Fakih Muqaddam. Tapi kemudian ditampilkan dalam sebuah ceramah, padahal kisah Fakih Muqaddam itu hanya diterima di tengah keluarga mereka. Tapi karena nggak ada bahan kajian mustahid mutlak yang selama ini kita kenal dari pendakwah dari habaib itu, akhirnya diceramahkan cerita lokal keluarga, diceritakan tentang Fakih Muqaddam itu. Ini satu. Contoh yang kedua, mungkin di tengah keluarga habaib itu ada yang menceritakan tentang derajat habaib, jahil, bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai. Itu sebenarnya cerita antar bapak anak sebenarnya. Tapi karena penceramah ini nggak punya bahan kajian aturos, akhirnya diceramahkan secara publik. Saya ingin meluruskan tentang yang menjadi perdebatan di zaman sekarang, sebab udah pusing kepala saya. Makanya saya malas mau pegang-pegang handphone itu. Jadi saya punya murid namanya Gilang. Itu dia pernah ceramah mengatakan bahwasanya satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Ya. Mungkin dia salah dengar, mungkin dia salah. Hafizahullah guru saya Said Fodar ini. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim, bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murojeh. Jadi kalau ada orang alim, 2 orang alim sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murojeh. Inti mesti mengikuti keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia, daripada yang alim juga kan keturunannya tidak mulia. Karena itu wallahu a'lam di antara sebab terjadinya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib, daripada 4 mazhab. Sebagian ulama yurajih mazhab Syafi'i daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajih, al-asl wal ilim. Nasab hanya sebagai penguat Penguat saja. tapi Sebagai nomor satu tetap ilim, al-hujjah walil ilim, walaysa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan. berarti kalau begitu Karena al-ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama.